Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azura. Di sini saya akan membuat tugas MK Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bunda Wiwin Narti MPSI. Nah, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu dengan judul Instrumental Conditioning. Nah, di sini saya akan mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu penelitian awal Thorndike. Pada tahun 1898, Edward Thorndike memperkenalkan teori pembelajaran yang menekankan peran pengalaman dalam penguatan dan melemahnya koneksi stimulus-respon. Perspektif ini disebut sebagai konduksionisme. Dalam disertasi doktornya, Thorndike menerapkan kucing dalam sebuah alat yang disebut kotak teka-teki, yaitu memiliki pintu yang dibuka ketika dia menyentuh tombol tertentu yang sengaja telah dibuat. Thorndike mengamati perilaku kucing yang mencoba secara asal untuk keluar dari dalam kotak tersebut. Nah, secara kebetulan kucing memicu mekanisme untuk membuka pintu dan membiarkan melarikan diri. Nah, ketika Thorndike menempatkan kucing dalam kotak kedua, kucing terlibat lagi dalam perilaku trial and error, tetapi berhasil melarikan diri dalam waktu yang kurang dari yang sebelumnya tadi. Nah, dengan dikembalikannya kucing ke dalam kotak, kucing menemukan jalan keluar dari kotak dalam periode waktu yang lebih singkat dan lebih pendek. Dari pengamatannya kucing dalam kotak tersebut, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar terdiri dari perilaku trial and error dan terhadap dari beberapa perilaku dan dari orang lain sebagai akibat dari konsekuensi yang membawa berbagai perilaku. Kita dapat menyimpulkan hukum Thorndike efek sebagai berikut, itu tanggapan. Di sini ada hukuman. Hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu ada hukuman yang pertama, ada hukuman dengan melibatkan stimulus, contohnya omelan atau pemberian nilai itu gagal. Yang kedua, hukuman tanpa stimulus, contohnya dengan denda atau hilangnya hak seseorang itu. Lanjut dengan bentuk efektif hukuman. Contoh dari hukuman 1 itu berbentuk teguran verbal. Hukuman yang paling efektif karena terjadi secara langsung, singkat, berbicara dengan tenang dan tidak emosional. Dan yang kedua, restitusi, kembali keadaan semula sebelum perilaku terjadi, contohnya membuat. Nah, di sini bentuk efektif hukuman itu ada dua contoh hukuman itu. Contohnya seperti teguran verbal, yaitu hukuman yang paling efektif karena terjadi secara langsung atau singkat, berbicara secara dengan tenang dan tidak dengan emosional. Yang kedua itu ada restitusi, itu kembali keadaan semula sebelum perilaku terjadinya. Perilaku yang sebelum terjadi, yaitu ada contoh membuat kotor, itu hukumannya harus menyapu. Terus ada yang ketiga, pembetulan berlebihan. Itu individu dihukum harus membuat hal-hal yang lebih baik daripada yang sebelumnya mereka lakukan, perilaku yang tidak pantas. Contohnya, meludah sembarangan dihukum dengan mengepel seluruh lantai yang ada di ruangan. Contoh dari hukuman yang kedua itu ada time out, itu individu nakal diasingkan atau dipisahkan dari interaksi sosial. Prinsipnya itu seperti berperilaku tidak pantas harus berhenti ketika masih dalam hukuman. Dan tidak boleh keluar rumah, prinsipnya harus sama dengan time out, hanya berbeda lama waktunya dan tempatnya. Itu respon biaya, peserta didik yang melakukan kebiasaan buruk akan memperoleh konsekuensi membayar denda sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperbuatkan tadi. Kita lanjut dengan bentuk hukuman yang tidak efektif, yaitu ada beberapa hukuman yang tidak efektif di sini. Itu ada hukuman fisik, hukuman psikologis, hukuman classwork ekstra, dan out of school subversion. Yang pertama itu hukuman fisik, itu memukul atau menampar. Dan yang kedua ada hukuman psikologis, adalah tindakan yang berakibat mengancam harga diri siswa.
atau kesejahteraan emosional secara serius, contohnya seperti berkomentar, memperlakukan, dan penghinaan publik. Dan yang ketiga, class work extra, memberikan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan wajibnya. Pemberian ini ditunjukkan hanya untuk menghukum beberapa individu yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan ada yang terakhir, out of school suspension, itu adalah bentuk yang paling parah dari hukuman karena melakukan pengusiran. Pengusiran permanen dari sekolah ini merupakan cara yang tidak efektif untuk mengubah perilaku siswa karena menimbulkan dampak buruk, yaitu menurunkannya peluang mereka untuk berhasil dalam bidang akademis. Lanjut dengan fenomena yang sering terjadi di instrumental conditioning, yaitu ada tahyul dalam belajar, ada pembentukan, ada rangkaian, dan ada kepunahan dan efek jadwal penguatan. Kita lanjut dengan tahayul dalam belajar. Tahayul dalam belajar adalah pola pikir terhadap sesuatu penguatan yang sebetulnya tidak saling berkaitan namun dianggap berkaitan atau berhubungan. Contohnya itu gini, seorang siswa memakai sweater keberuntungan misalnya. Dia menganggap bahwa dengan dia menggunakan sweater itu setiap hari, dia akan mendapatkan keberuntungan tersebut yang selalu beruntung ketika dia memakaikan sweater itu. Nah, di sini ada pembentukan. Pembentukan adalah sebuah proses memperkuat pendekatan secara berturut-turut sehingga lebih dekat kepada perilaku yang diinginkan sampai perilaku tersebut dapat ditunjukkan. Yang ketiga itu ada rangkaian, proses memperkuat respon, tanggapan, urutan, dan seterusnya. Dan kepunahan, suatu kondisi di mana respon yang melakukan stimulus kondisi secara berulang namun tidak memperoleh stimulus berkondisi yang mengarah ke penguatan. Contoh siswa yang tunjuk jari ketika guru mengajukan pertanyaan. Siswa akan berhenti berusaha berpartisipasi karena tidak mendapat kesempatan, karena mereka itu tidak mendapatkan kesempatan tuh. Kita lanjut dengan efek jadwal penguatan, yaitu membuat jadwal penguatan yang dilakukan secara berulang-ulang secara tegas sehingga menjadi sebuah kebiasaan di mana penguatan tersebut mengarah ke hal yang positif. Contohnya, siswa malas belajar. Terhadap siswa tersebut membuatkan jadwal secara berstruktur di mana terdapat unsur paksaan sehingga mau tidak mau harus melaksanakan jadwal tersebut. Sehingga terbentuklah pola yang membuat siswa tersebut menjadi rajin. Itu ada penghindaran belajar. Itu menghindari belajar secara aktif, itu meningkatkan belajar. Menghindari belajar secara pasif, itu belajar namun tidak semangat. Kita lanjut dengan efek antecedent, stimulus, dan respon dalam instrumental conditioning. Ada beberapa tahap di sini, yaitu ada isyarat, mengatur cara, generalisasi, diskriminasi stimulus, momentum perilaku. Kita membahas dengan isyarat. Pemberian stimulus berupa perilaku atau strategi, yaitu contohnya guru menggunakan bahasa tubuh dengan menunjuk sesuatu yang artinya di seluruh mengamati objek tersebut. Yang kedua, mengatur acara. Kondisi lingkungan mempengaruhi perilaku tertentu. Misalnya anak-anak TK akan bermain ketika ada teman seusia dan ada stimulus dalam bentuk mainan. Yang ketiga, ada generalisasi, merupakan kegiatan belajar untuk merespon melalui contoh tertentu dengan satu stimulus. Guru TK memberikan contohnya mengangkat tangan ketika mau bertanya, siswa menirukan. Kemudian siswa belajar secara terus-menerus tentang cara mengacungkan jari ketika akan bertanya. Dan sehingga menjadi sebuah kebiasaan, suatu kebiasaan karena mereka sudah terbiasa. Kita lanjut dengan diskriminasi stimulus. Proses organisme belajar membedakan stimulus yang mirip dengan membatasi responnya hanya terhadap stimulus yang bersyarat. Itu ada momentum perilaku, itu peserta didik cenderung untuk membuat respon sesuai yang diinginkan.
Kita lanjut dengan kognisi dan motivasi dalam instrumental conditioning. Motivasi dan kognisi merupakan dua fenomena yang dikenal sebagai efek kontras karena kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami, merencanakan, dan memilih. Sedangkan motivasi adalah sebuah bentuk dorongan atau sugesti yang diberikan oleh orang lain atau diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Namun kognisi memberikan teori dan motivasi sebagai sumber dorongan yang berhubungan dengan psikis peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan pembahasan kita kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terdapat banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.